Lo ada recehan nggak, Bri? Buat apaan? Ini gue mau beli mobil murah tapi gue bingung nih mau yang ini apa yang ini nih. Ada nggak lo? Kagak ada. Aduh. Ini masih cicilan belum bayar. Bahas dulu aja kali ya. Ekonomi Ini, lagi susah. Iya, jadi ini dua mobil murah. Dua mobil listrik murah di Indonesia. Ada Wuling REV sama Ceres E1 E1. Yoi. Nah, karena kita juga berdua bingung sebenarnya mau milih yang mana. Jadi baiknya kita komparasiin aja lah ya. Dua-duanya kayak gimana. Langsung aja kita mulai. Jangan lupa like dan subscribe. Nih, ini kan sama-sama kecil nih ya. Iya. Dan kayaknya kalau misalnya kasat mata mirip ya. Padahal secara detail kayaknya sih ada perbedaan. Ada perbedaan. Karena ini hidungnya lebih panjang, jadi dia tuh lebih gini. Ini sekitar 2 meteran. Kalau ini 1,9. 1,9. Oh, berarti panjang itu ya? Lebih panjang ini karena dia ada palanya. Palanya. Gitu. Palanya panjang. Kalau ini palanya agak pesek. Pendek, pesek lah. Gitu. Nah, kalau desain gimana, Bri? Desain selera sih ya. Selera. Tapi kalau ngomongin futuristis sih, si Wuling REV sih Mas, tampilannya lebih kelihatan futuristisnya gitu. Oh iya sih, bagian ini nih. Ini LED-nya ya kan, panjang. Kalau ini kayak sekenanya, tapi ya cukup inilah, maksud gua main aman deh, konvensional. Orang-orang juga suka, apalagi warnanya dua-duanya pink. Cuma, nah yang ini pinknya masih seger, ini udah luntur kayaknya. Udah luntur, ini pemakaian udah berapa tahun. Atau memang kayak gini ya, gua nggak tahu. Cuman mungkin sama-sama pink, tapi ya pinknya beginilah gitu ya. Terus lampu nih, lampunya ini kan sama-sama gede. Iya. Nah, tapi ini gue lebih keren karena dia udah proyektor, walaupun masih sama-sama pakai lampu halogen. Iya. Ini belum proyektor nih. Belum, itu namanya apa? Kristal apa ya namanya kalau kayak gitu-gitu ya? Ya, gitulah. Nah, terus DRL-nya juga kalau ini cakep dia karena ngelingkar gini nih. Oh iya, ada DRL ya. Kalau ini di bagian situ sama sini sama sini nih ya. Ini apa nih? Sen. Oh, itu lampu sen. Oh ya, di sini tapi ini benar futuristis sih sebenarnya. Iya. Lebih futuristis. Nah, terus dia juga nggak seimut ini nih. Jadi aksen warna putih sama pink itu dia jadi permainan kayak warnanya lucu lebih berani ya dari pink ke putih. Kalau ini kan nama hitam nih. Yang ya standar lah ya mobil kalau bawahnya hitam gitu-gitu standar. Capek banget emang. Sayang banget gue reviewnya sama dia, harus sama cewek ini kalau kayak gini nih. Tapi udah lah, ini bagian ininya ya, depannya. Kalau samping gimana, Bri? Kalau samping sih ini lebih biasa, gimana ya bahasnya ya? Monoton tapi kayak yang gue suka tuh handle pintunya, Mas. Dia diumpetin gitu kan, jadi bener-bener ya rata aja. Diumpetin tapi warnanya krom kan kelihatan juga. Wah, tapi ini keren sih nih, ada garis langsung set, langsung ke spion, langsung ada ininya ya, lampu sennya. Kalau ini ada lampu sen, ada juga lampu sennya. Ada, tapi dia nggak ada garisnya, nggak ada garisnya dan nggak ada kamera. Dan handle pintunya masih muncul ya? Masih konvensional lah, ini masih konvensional kayak gini. Terus ban, sini ban sama-sama kecil nih menurut gua, dan emang sebenarnya kekecilan kalau misalnya beli memang harus diganti yang lebih lebar lah minimal ya, walaupun secara diameter sama. Tapi yang ini lebih kecil lagi ternyata. Lebih kecil, 12 inci. 12 inci kan? Iya, ini dia pakai ban Vespa, kalau ini 13 inci pakai ban NMAX lah ya. Lumayan ya Kak. Peleknya juga. Peleknya ini masih pelek. Nggak modal sih. Kaleng, tapi dikasih dop. Pakai dop. Kalau ini kan udah ya two-tone lah ya. Two-tone, kayak gitu juga alloy. Oh iya. Lagi belakang. Atap ada roof rail. Oh, ini nggak ada nih. Atap. REV nggak ada roof rail ya. Jadi kalau ini lebih ke futuristis, ini lebih ke sosok mau tangguh, walaupun warnanya pink gitu. Jadi ada roof rail sini yang desainnya juga mencolok banget, pasti kelihatan banget ini ya. Kayak gitu. Terus kalau di belakang, enakan mana yang lihat ya? Gue sih agak kurang nih kalau yang belakang ya. Belakang sih masih cakepan Wuling REV sih Mas kalau gua. Mana coba? Soalnya kan dia nyambung gitu, desain dari depan ke belakang itu nyambung. Oh, masih satu ini? Iya, masih satu garis lah. Sama ini lampunya keren sih. Ya, dia udah ada kotak-kotak gitu. Lampu belakangnya ada housingnya gitu. Kelihatan jadi lebih mahal gitu ya. Sama bumpernya, terus ininya oke lah. Terus font REV-nya juga keren nih, lu lihat yang gue. Ini kacau banget. Nih, kalau yang ini, udah lampunya ya kayak mobil-mobil konvensional gitu ya. Terus seresnya oke lah, ini masih ini. Ini nih, E1-nya kenapa warna biru nih? Gue kadang kalau misalnya ini... Biar nunjukin mobil listrik, Mas. Ijo gitu kayak, atau apa gitu, Mas. Atau mending kayak gini sama. Gitu ya.
Bawah ini masih satu bumpernya sih gede banget ini. Satu garis ya gede banget. Ini makanya mungkin juga salah satu yang bikin dia lebih panjang dari si REV. Karena secara space sebenarnya mungkin sama ya, bahkan lebih lebar si REV kalau nggak salah. Gitu sih kalau buat di luarnya. Nah ini yang series E1. Menurut gua nih ya, selain warnanya yang memang ini banget, biru, putih, gold, gitu-gitu. Ada kayunya gitu ya. Tapi lebih kelihatan mahal daripada Wuling sih. Setir nih terutama gue suka sih, walaupun dia fix ya, tapi karena dia perpaduan antara ini abu-abu ya, abu-abu biru sama putih, terus tombol-tombol, logonya juga kelihatan ini gold ya. Gitu ya. Ada airbag nih, oke sih menurut gue ya. Nah, dia ada head unit juga nih di tengahnya. Nah itu dia, ada head unit, ada MID dipisah nih, jadi kagak berantem lah kalau ini kan. Sama dia ini nih, buat nyalain ini gerah nih, dia udah ada start stop. Udah kilas. Nggak dicolok-colok lagi. Cuma ini kompartemen gini doang nih mas. Tadi sama kayak gitu juga. Malah ini jaringnya lebih gede sebenarnya, lebih gede, lebih lebar. Sama nggak ada ini, nggak ada laci glove box ya. Terus nggak ada knop kompor gas yo, ini udah langsung semuanya gini. Tombol nih. Tombol yang artifisial disentuh ya kan. Tuh, iya. Buat konsol juga masih sama nih di tengah juga nih. Cuma parking brake-nya udah elektrik. Di sana belum. Walaupun ini ganggu banget menurut gue. Oke lah secara fungsi dia buat ngecas, tapi kayak murah banget sih ini kayak gini cuy, kayak di karetnya gitu-gitu nih. Iya, kayak di motor-motor Matic yang 110 cc kan. Matic Taiwan ya. 110 cc. Pada begini kan. Iya. Sama ada auto hold-nya juga nih. Ada auto hold. Letak ini sama di tengah. Ini ada penyimpanan lagi sih tengah sini ya. Sama di belakangnya juga ada cup holder. Wih, depan juga cup holder. Iya. Terus ini buat minin gigi di mana? Nah, ini di sini. Oh, di situ? Nah. Wah, kan lu tinggi mas, nggak ketendang tuh mas? Ya bisa, kalau dimajuin tuh kadang suka ini, tapi kan dia nggak ngaruh kalau lagi jalan nggak berpindah respon kalau lagi jalan. Jadi ini lebih bersih dan bisa ditaruh buat yang lain-lain nih sebenarnya kayak gitu kan. Terus ini apa namanya? Sayangnya dia nggak bisa diajak ngomong kayak tadi kan. Halo Seres gitu nggak ada. Ini juga konektivitasnya Android Auto, Apple CarPlay belum ada. Nggak ada. Jadi cuma Bluetooth doang. Cuman dia bisa dipakai buat main game kalau dicolok kabel. Main game misalnya game HP gitu. Game tahun 90-an gitu. Game apa ya? Game yang masih banyak yang pixel-pixel itu masih ini banget gitu. Gitu. Kalau ruang ininya sih kayaknya mirip-mirip. Nggak terlalu ini banget. Sama paling jok nih, gue suka sih joknya, dia lebih niat. Kalau Wuling kan pocong banget. Ini sama-sama pocong, tapi setidaknya nih kayak ada bolongan. Terus ini buat supportnya juga oke. Walaupun bahannya fabric, jadi warnanya cerah, jadi cepet kotor. Sayang itu doang. Terus ini juga kelihatan murah sih, ada speaker sama lampu. Deh. Dan dia nggak ada ADAS-nya ya? ADAS nggak ada, jadi emang standar aja rem ABS, terus cruise control, sama ini LEM tuh kayak semacam hill start assist tapi buat turunan. Apa sih namanya gue lupa. Hill descent control. Nah, hill descent control sebenarnya. Jadi kalau misalnya turunan bisa bisa dijaga lah ya sama fitur lim ini. Udah sisanya sih nggak ada ini buat ininya. Interior nih, sekarang di Wuling REV. Gila ini yang tipe standar ya mas? Tipe standar, ini karena mobil cewek jadi ya banyak banget orang ngomong gini-gini, tapi ya udah nggak apa-apa lah, kan biar natural ya. Ini dalam kabinnya ya? Dalam kabin. Dan ini cuma ini doang? Iya. Nggak ada, layar ini nggak ada? Nggak ada, yang long range ada. Ya kita ngomongin yang ini, tapi dia sini doang apa audionya berarti di sini? Di sini, semua di sini. Semua di sini. Wih sadis. Dan gue nggak tahu nih, harusnya dia bisa Bluetooth musik atau ini ya, kabel ya. Semua di situ ya. Setirnya ini juga lengkap ya, ada kanan kirinya ada ini. Tombol-tombol konfigurasi. Tapi yang gue suka tuh interiornya dia nggak norak gitu. Iya sih. Masih ya abu-abu gini masih oke lah ya, nggak terlalu mencolok mata. Putih abu-abu gitu. Masih oke, nggak selera Chinese banget kan. Dan ya semua kontrol di. Ini apa nih? Wah gila. Rem tangannya masih mekanis. Hari gini mobil listrik masih pakai rem tangan mekanis kan? Oke, karena berhubung ini bukan tipe tertinggi kali, tapi ya tetap aja ya kan, masa begini ya kan. Tapi ini buat power window, ini buat transmisi ya. Transmisi. AC begini, wah masih kena kompor gas nih. Masih kena kompor gas nih, mode berkendara ya, mode berkendara. Iya, mode berkendara.
Kuncinya juga masih konvensional. Nah ini juga parah sih. Jadi mobil listrik cuy, kunci masih dicolok, yoi kan. Lu jangan macam-macam. Wah iya masih parah juga berarti ya. Itu kenapa yang paling laris yang tipe tertinggi REV, karena ya memang ini serba nanggung ya menurut gue. Iya, dia nanggung. Jok sih oke, tapi ini juga pengaturannya masih manual. Dan menurut gue ini kayak kurang panjang gitu loh, jadi agak oh iya, nggak ke-support ya bagian bawah paha dekat dengkulnya ya? Bagian bawah juga, tapi ini enaknya ada keranjang kayak gini nih. Itu additional. Oh ini additional, oke. Jadi karena space di bagian ininya lega, jadi kita bisa naruh keranjang ya, bahkan bisa diisi dengan banyak hal di sini. Oke, gue kira ini bawaan, soalnya warnanya sama. Yoi, keren. Nah ini buat tempat penyimpanan juga ada, sama nggak ada laci ya? Nggak ada. Ada ini nih. Paling di sini nyimpen masih bisa nih di atas. Ini ada cup holder, ya oke sini. Cup holder kanan kiri. Udah. Ini buat lampu. Lampu, hazard di atas juga. Itu apa? Lo ini? Enggak. Grab? Bukan dong. Bokar enggak? Oh enggak. Daripada nyasar kan? Oh karena di sini nggak ada layar. Buat nampilin map. Jadi pakai itu. Oh aduh, sungguh tidak praktis sekali ya. Tapi speaker lumayan, 1, 2, ini Twitter kali ini ya, yang kecil kan, Twitter. Terus itu udah power window, itu buat ini. Oke sih, belakang ya pasti sempit. Belakang ya standar lah ya. Standar mobil kayak ginian ya. Terus apa lagi? Tapi dia enaknya ini, coba dia nyalain deh. Tapi ini gue salutnya secara fitur ya, tadi selain dia ada ADAS gitu ya, dia juga udah ada fitur perintah suara yang halo wuling itu yang udah ini. Coba ya. Coba tinggal pencet gini nih. Pencet. Halo wuling. Halo wuling. Nah, tuh kan? Masuk. Iya, benar. Ya, ini juga salah satu gimmick lah. Jadi walaupun nggak ada layar, tapi setidaknya mobil ini masih tetap bisa diajak ngobrol. Ini jadi salah satu yang bikin mobil ini tuh jadi punya value sih menurut gue ya. Dengan harga yang sekian gitu ya, yang segini. Nah, yang nggak kalah penting sebenarnya performa sih ya. Dari baterai, jarak tempuh, dan lain-lain. Ini gue akuin memang Wuling sebenarnya jauh lebih unggul sih. Ya. Dia tuh cuman pakai baterainya paling tinggi aja, tipe tertinggi itu cuman 16 kWh. Tapi itu bisa ngejalanin mobil sampai 200 kilo. Kalau yang standarnya malah cuma 180 kilo lah ya, tapi baterainya cuma 13 kWh. Itu. Ngecasnya ini juga udah enak karena AC tipe 2 dan itu dari 30 sampai 100% tuh katanya diklaim 4 jam. 4 jam. Lumayan lah, walaupun dia nyedotnya memang nggak banyak gitu. Jadi paling cuma sekitar 3 atau 5 kW. Jadi walaupun si efek ILU-nya puluhan atau ratusan ya kagak ngaruh juga, tetap lama juga. Kalau tenaga ini 33 horsepower. Iya, 33 horsepower. 33 horsepower ya? Iya. Lebih kencang CBR ya? Sama CBR Rehan, lebih kencang CBR Rehan. Nah, tapi torsinya lumayan, 100 Nm. Oh, torsinya lebih gede. Iya. Nah, kalau Wuling? Nah, kalau Wuling baterainya itu 17,3 kWh. Lebih gede 1 kWh lah ya? 1 kWh lah kurang lumayan lebih. Itu. Dan jarak tempuhnya tapi sama, 200. Ini kan tipe yang standar, yang short range. 200, ya kan? 200 km doang. Tenaga sih lebih tinggi lah ya, beda 7. Beda 40 horsepower ya ini? Iya, dan torsinya tuh sekitar 90 Nm, jadi lebih kecil torsinya. 110? Bukan 90? 110 torsinya. Cek dulu. Kita cek, biar nggak ini ya kan. Oh iya, 110. 110, ini makanya gue bilang secara performa mungkin lebih unggul lah. Lebih unggul. Tapi buat ngecasnya dia AC sama ya kan. 0 sampai 100 tuh 8,5 jam. Wah. Estimasinya. 8,5 jam, ini 30, tapi bisa jadi ini juga sama kalau dari 0 ya. Karena kan yang paling berat itu kan dari 0-nya ngangkat sampai sekitar 20-an sama di udah 80 ke 100 lebih lama kan. Lebih lama itu emang. Beda tuh gue jadi gemes, tapi ini di luar ini itu wipernya lebih bagus deh. Frameless gitu kan, ini kan beneran ya Allah gini doang ya kan, yang cuma 70.000 kali gantinya kan. itu di luar konteks tapi itu ngaruh juga. Oke, berarti secara performa memang si REV ini jauh lebih unggul ya sebenarnya. Lebih unggul di performanya. Kapasitas baterai lebih gede, torsinya lebih gede, tenaga lebih gede, jarak tempuhnya sama. Sama. Oke. Nah, jadi inilah kira-kira komparasinya gitu ya. Kalau misalnya kalian memang ada receh-receh lebih, jadi bisa milih REV atau apa. Ya paling pertimbangan terakhir sih harga ya. Harga. Soal harga yang menentuin nih. Paling murah tuh ini 1
179. Lu udah dapet insentif sih. Itu yang light, tapi yang di bawahnya ini lagi. Iya, yang light ya. TKDN-nya dia udah 40% ke atas, jadi dia dapat, sementara ini nggak dapat insentif. Jadi yang paling murahnya itu 189 juta. 189. Nah, kalau yang paling mahalnya, ya atau yang sekarang ini, yang dicobain dan dibandingin sama yang versi standar, ini yang paling mahal, ini yang standar, ini sekitar 212 jutaan kalau nggak salah ya. Ini berapa ya? Ini 224 ya, 224. 224 juta. Set tipe standar. Ini yang tipe tertinggi 212. Tapi ya tadi keadaan ininya bisa kalian lihat sendiri lah ya kayak gimana. Bisa dibandingin lah ya. Jadi makanya berharap aja DFSK serius untuk ngejar TKDN yang akhirnya jadi harganya bisa jadi jauh lebih murah dari REV. Light ya kan. Kayak gitu. Nah, gimana kalian yang punya receh-receh nganggur? Mau REV atau Ceres E1? Komen aja di kolom komentar ya. Oke, udah yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.